أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertakbir, bertahmid dan bertasbih sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa melalui melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan syukur yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai bentuk pembuktian iman kita kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan syukur yang kita lakukan mulai tadi malam sampai detik ini memberikan manfaat dan keberkahan, serta mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan pada hari-hari setelah Ramadan. Hari ini kita bersyukur setelah 2 tahun kita bersama-sama melalui bulan suci Ramadan di tengah pandemi. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan penuh keterbatasan. Hari ini kita bersama-sama, hampir kita bisa saksikan di seantero penjuru Nusantara, kaum muslimin berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan sebagian keluarga kita bisa merasakan kebahagiaan merayakan Idul Fitri, berjumpa dengan keluarga mereka yang berada di kampung halaman mereka. Hari-hari kemarin kita saksikan betapa semua jalur transportasi, baik darat, laut ataupun udara, penuh dengan kaum muslimin yang ingin bersilaturahim dengan keluarga mereka. Kita bersyukur, mudah-mudahan apa yang telah kita lalui selama 2 tahun ini di tengah pandemi yang menyebabkan ekonomi terkoyak, bisnis dan usaha juga terkadang, mudah-mudahan setahap demi tahap, perlahan demi perlahan bisa kembali normal. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan dan yang kita rasakan hari-hari 2 tahun yang lalu adalah semua berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Sesungguhnya apa yang Allah timpakan kepada kita semuanya adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, Allah lah penolong kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin, dan kepada Allah lah orang-orang beriman akan bertawakal. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah timpakan kepada kita, insya Allah itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berharap dan senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan iman kita, Allah kokohkan iman kita, karena hanya dengan imanlah salah satu solusi Allah akan bimbing kita, sebagaimana Allah sampaikan, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang mendapatkan musibah, apapun musibahnya, yakinlah bahwa setiap musibah yang Allah timpakan itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman bahwa apapun yang terjadi adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membimbing, memberikan petunjuk agar kita bisa melalui apapun musibahnya. Mudah-mudahan dengan kekuatan iman yang telah kita tumbuh selama bulan suci Ramadan, kekuatan iman dan keyakinan kita, mudah-mudahan kita bisa melalui apapun musibahnya, wabil khusus musibah pandemi corona yang mudah-mudahan segera Allah angkat dari Indonesia khususnya dan dari muka bumi ini, amin ya rabbal alamin. Hari-hari Ramadan adalah hari-hari yang membahagiakan bagi kita, hari-hari di mana kita berpacu untuk meningkatkan, memperbanyak amal ibadah dan pahala sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kita pahami bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan Allah lipat gandakan semua amal ibadah kita. Bulan di mana Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dan Allah tutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu keburukan. Bahkan Allah rantai, Allah belenggu para syaitan dan
sebagainya. Pertanyaannya, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik saumnya, baik qiyamul lailnya, baik tilawahnya, baik sedekahnya, sur'atul istijabah, responsibilitas kita yang cepat dalam kebaikan, senantiasa menjaga tutur kata kita, apakah bisa kita laksanakan setelah kita melalui bulan Ramadan ini? Atau jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan hanya berhenti sampai di hari ini saja? Kalau ini yang terjadi, maka kita patut khawatir. Sebagaimana Allah sampaikan melalui lisan baginda yang mulia Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Raghima anqul rajulun dakhala alaihi Ramadan wa salaha bihi wa lam yughfar lahu." Celaka, binasa, bangkrut orang-orang yang datang atasnya bulan suci Ramadan. Wa salaha, namun Ramadan itu berlalu begitu saja. Walam yughfar lahu, namun yang bersangkutan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bisr menyampaikan dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah tataman beliau yang juga diabadikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bi'sal qaum, celaka, rugi sebuah kaum, la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan, yang hanya mengetahui Allah, mengenal Allah, beribadah kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan. Inna salih, sesungguhnya orang yang saleh, yata'abbad, yatahajjad, orang-orang yang saleh akan senantiasa beribadah dan melaksanakan qiyamul lail, tahajud dan sebagainya kula sana sepanjang tahunnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai tazkir buat kita semuanya. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang selama ini kita hidupkan di bulan suci Ramadan, pasca Ramadan kita tinggalkan begitu saja. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman di dalam dada kita, Allah berikan kekuatan iman di dalam hati kita, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk terus istiqomah di dalam kegiatan ibadah setelah Ramadan ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga nilai-nilai ibadah yang telah kita laksanakan selama ini? Yang pertama, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita, melainkan dengan kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan sebuah doa kepada kita. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau serongkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah hati kami engkau berikan anugerah untuk beribadah, meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, jangan kau bengkokkan hati kami, tetapkan hati kami. Sebagaimana doa yang senantiasa dibaca baginda yang mulia Rasulullah SAW, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, wahai zat yang menguasai hati manusia, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami di dalam ketaatan dan di dalam melaksanakan agama yang engkau ridhoi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini langkah pertama agar kita bisa menjaga amal ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik ibadah yang afdhalnya ataupun yang ibadah ghairu mahdoh. Yang kedua, tidak hanya dengan doa yang kita lakukan, kita juga berusaha mengkondisikan lisan kita, hati kita, jawarih kita untuk terus istiqomah di dalam menjalankan aktivitas kebiasaan-kebiasaan positif kita. Istiqomah sebuah amal ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan saking pentingnya istiqomah, Allah sampaikan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian atas apa yang kalian lakukan selama ini dalam hal kebaikan.
wastaghfiru, dan perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah kedua yang bisa mengokohkan kita untuk tetap menjaga nilai-nilai keistiqomahan ibadah yang kita lakukan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Karena bisa jadi yang menyebabkan hati kita belok, hati kita tidak istiqomah di dalam menjalankan ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan adalah dosa-dosa yang kita lakukan pasca Ramadan. Semakin banyak dosa, maka akan semakin jauh kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari hidayah Allah, maka dibalikkan semakin jarang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat yang tadi saya sampaikan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, agar Allah mudahkan kita istiqomah menjaga nilai-nilai ibadah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ajaran yang bagian dari Rasulullah sampaikan, ajaran yang Rasulullah tunjukkan kepada kita pasca sholat rawatib, pasca sholat 5 waktu. Zikir yang pertama kita sampaikan, zikir yang pertama kita ucapkan dari lisan kita adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pasca Ramadan ini, tidak hanya takbir, tasbih dan tahmid, yang keluar dari lisan kita adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga nilai-nilai ibadah yang telah kita bangun selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan dengan kita tetap menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan kita, menjaga jamaah kita, apapun kondisinya. Kalau kita iltizam dengan jamaah, insya Allah Allah akan ringankan kita. Kalau ada ungkapan asiknya rame-rame, begitu pula ibadah itu asiknya rame-rame, ke surga pun juga rame-rame. Di bulan suci Ramadan ini Allah paksa rela kita. Secara tidak langsung Allah kondisikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ukhuwah. Bagaimanapun ada persamaan yang bisa kita rasakan. Ada 2 hal yang mengukur ukhuwah kita. Yang pertama ada wahdatul akidah, kesamaan akidah kita. Kita semuanya menjalankan aktivitas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini karena wahdatul akidah, karena kesamaan akidah kita. Kita berakidah, kita mentauhidkan Allah SWT, kita mengimani Allah SWT, dan karena imanlah kepada Allah, kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak ada tujuan lain tentunya, karena kita pahami man shoma man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kedua yang menyebabkan ukhuwah kita dipaksa, dikondisikan oleh Allah SWT di bulan suci Ramadan ini, ada wahdatul ibadah, ada kesamaan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa yang kita lakukan, baik yang di pondok aren, di pondok-pondok yang lainnya, semuanya sama. Dimulai dari waktu imsak dan berakhir di waktu maghrib. Tidak ada yang berbeda. Bisa jadi di muka bumi ini yang beda hanya waktunya saja, tapi tata caranya semuanya sama. Dengan hal ini, maka sudah sepantasnya kita menjaga ukhuwah. Kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah menjadi retak, hal-hal yang menyebabkan terpecahnya barisan umat Islam, kita tinggalkan. Di bulan Ramadan ini, subhanallah, betapa nikmatnya kita melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Buka puasa bersama keluarga dan jamaah masjid, sholat tarawih bersama-sama, sahur bersama-sama. Bahkan subhanallah, banyak kegiatan yang sangat luar biasa dengan kita bersama-sama mengumpulkan sebagai rezeki kita untuk membantu mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Subhanallah, kalau kita menjadi orang individu, kalau kita hanya menjadi orang muslim pribadi saja, kita bisa bantu orang lain, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi manakala kita kumpulkan satu komplek masjid As-Sa'adah ini, komplek Pondok Sahaya ini, masya Allah, ratusan juta terpenuhi. Dan ini tentunya manfaatnya lebih banyak dirasakan. Masalah muslimin yang Allah Ta'ala ini secara tidak langsung
ukhuwah Islamiyah dibangun di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga sekaligus ini juga wasilah agar kita bisa menjaga nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan. Kita jaga ukhuwah kita jaga kebersamaan kita. Karena insya Allah kalau kita beribadah rame-rame, maka mudah-mudahan yang tadinya kita malas, yang tadinya lemah iman kita, karena saling mengingatkan, saling mendorong, saling mengajak, mudah-mudahan kita pun terkontrol. Begitu pula satu sama lain saling melengkapi. Maka muslimin yang dengan Allah, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, berikutnya yang bisa menjadi wasilah kita menjaga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka di samping berdoa kepada Allah, perbanyak istighfar, luzum bil jamaah, kita tetap istiqomah dengan jamaah, maka tidak ada cara lain yang bisa menguatkan kita melainkan kita memprioritaskan ibadah di atas segala-galanya. Kita dilatih di hari-hari ini bisa menjadi orang-orang yang mudah beribadah. Kalau selama 1 bulan saja kita dilatih oleh Allah SWT dengan syariatnya secara tidak langsung, bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya mubah, hal-hal yang sifatnya boleh, tapi karena kita sedang berpuasa kita tinggalkan. Mudah-mudahan selama 30 hari yang kita lakukan ini bisa menjadi wasilah menjadikan pribadi kita pribadi-pribadi yang pilih tanding, pribadi-pribadi yang kuat, sehingga meskipun kita keluar dari Ramadan, setan, iblis dikeluarkan oleh Allah SWT, tapi mudah-mudahan pribadi kita menjadi pribadi yang kuat. Masalah muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir, kita senantiasa berharap agar Allah senantiasa berikan keberkahan pada usia kita. Ingat bahwa sesungguhnya kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Sehingga salah satu wasilah yang terakhir yang bisa menjaga nilai-nilai ibadah kita, pastikan bahwa kita butuh bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kita tidak mengerti, tidak ada satu jaminan bagi kita bahwa kita akan hidup esok hari. Pastikan hari ini kita akan beribadah yang terbaik. Pastikan hari ini kita akan melakukan ibadah yang terbaik, karena kita belum tahu apakah esok hari akan hidup atau tidak. Mudah-mudahan dengan kita menghadirkan rasa ini di dalam hati kita, kita hadirkan mental ini di dalam hati kita, mudah-mudahan kita bisa terus menjaga nilai-nilai ibadah yang sudah kita bangun di bulan suci Ramadan. Waliyadzubillah, dan sampai kita masuk kategori apa yang disampaikan para ulama, bisal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Rugi serugi-ruginya orang yang mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Kalau di Ramadan kita bisa, kenapa di Syawal tidak? Di Dzulqa'dah tidak? Karena sesungguhnya Rabbuna Allahu Rabbul Wahid. Allah kita adalah Allah yang satu. Allah di bulan suci Ramadan, Allah pula di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ada nasihat yang baik dari para ulama, kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan aw ramadaniyan. Jadi kita pribadi yang rabbani, kita mengenal dan orientasinya semuanya karena Allah, bukan karena bulan Sya'ban, bukan karena bulan Ramadan, tapi sepanjang bulan kita menjadi hamba Allah yang mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan inilah Ramadan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tilawah Al-Quran kita, dan sedekah kita, serta menjauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sehingga mudah-mudahan minimal 5 ibadah ini yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini, kita lakukan pula di sepanjang bulan-bulan setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Sehingga mudah-mudahan Allah anugerahkan kita menjadi orang-orang yang masuk kategori innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadin abdillah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-yamin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi hadzal yawm al-'azim washkuruhu 'ala tamami siyam wal qiyam وأتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصلى الله على وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما وبطاقة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفا وهناء والمحبة وأعده علينا بالخير والرحمة واليمين والبركة. اللهم اجعل موادع شماتنا وبذل الخير للناس كما دعابنا. اللهم عدم سعادة على وطننا وانصر بهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحمنا وأكرمنا بكرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا، اللهم تقبل تصدقنا، اللهم تقبل جميع عملنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من العائذين والفائزين والمقبولين في كل عمل يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للوالدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.